bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Oke. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Di situasi yang tidak mudah, pandemi yang mengubah dunia ini, kami bersyukur di satu sisi kami bisa terkoneksi dengan teknologi yang baik, sehingga kami dapat bersekutu di dalam waktu yang sama dengan jarak yang sangat jauh. Tuhan, berkatilah persekutuan kami ini, dan biar Engkau menolong kami untuk melihat sesuatu, melihat kebenaran-Mu, dan menolong kami bertumbuh di dalam hal ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, di dalam semua pengalaman, pemikiran, persiapan, biarlah Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini menjadi saluran untuk memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu sekali lagi, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, ya, jadi topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang leadership gitu ya, dan teman-teman dari Kalam Kudus Jayapura itu memberikan satu topik grow as a leader gitu. Saya juga mikir ini sebenarnya grow as leaders atau grow as a leader gitu ya, sendiri atau sama-sama nih sebagai leader gitu. Cuman saya pakai a leader dulu ya. Kita akan melihat ketika kita bicara tentang leadership ini ya, saya memikirkan hal yang lebih basic supaya kita itu bisa menemukan substansinya gitu. Nah, ini karena banyak guru di sini ya, saya mengambil satu bagian yang sangat terkenal begitu ya di para guru, yaitu you teach who you are ya. Kita itu mengajar siapa kita. Nah, leadership itu juga tidak jauh beda konsepnya. Jadi ketika kita bicara tentang kepemimpinan secara substansi bukan bicara tentang metode, tentang satu style, gaya kepemimpinan, tapi lebih kepada tentang diri kita, ya. Siapa kita sebenarnya? Jadi you teach who you are itu sama dengan you lead who you are. Jadi the way we lead, cara kita memimpin itu sebenarnya adalah ekspresi dari apa yang paling dalam di dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita memimpin atau ketika kita bekerja atau ketika kita berhubungan di dalam konsep kepemimpinan, kita sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan yang di dalam gitu ya. Jadi ketika kita memimpin, kita tidak bisa memimpin sebagai orang lain. Kita tidak bisa memimpin secara munafik, kelamaan begitu ya. Kita mungkin bisa pakai topeng, tapi cuma bisa tahan pakai topeng itu sebentar. Ketika kita memimpin dengan diri kita sendiri gitu ya, dengan karakter yang ada dalam diri kita. Nah, jadi ini adalah salah seorang tokoh yang saya sangat suka dan saya belajar banyak dari beliau, John C. Maxwell. Dia memberikan satu definisi yang sangat sederhana, sangat singkat, dan menurut saya itu powerful. Ya, dia bilang kepemimpinan itu adalah pengaruh. That's it. Ya, itulah dia. Tidak lebih, tidak kurang. Gitu. Jadi kepemimpinan, dia bilang itu bukan masalah jabatan, bukan masalah kita itu punya sesuatu apa gitu loh. Kita itu punya jabatan yang mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan secara substansi gitu ya, substansi itu bukan bicara tentang jabatannya, tapi tentang pengaruhnya. Misalkan begini ya, kalau kita ini lagi ngumpul ya, kita punya temenan ya, misalnya 5-6 orang gitu. Kalau kita kumpul, kita tahu kok siapa pemimpin di situ. Ya, ada A, B, C, D, E, F gitu ya, 6 orang misalnya. Kita tahu kalau misalnya si C udah ngomong, entah bagaimana, kita ngikut sih kalau dia ngomong gitu ya. Meskipun misalnya kita punya satu kelompok, kerja kelompok atau kita punya tim, ketuanya adalah A, tapi ketika si C yang ngomong, kita lebih gampang mendengarkan C. Kita lebih nurut gitu dengan C. Nah, ini bukan, jadi jabatan mungkin dipegang oleh A, tetapi sebagai kepemimpinan dipegang oleh C. Jadi beda
beda ininya ya. Jadi mungkin secara jabatan dipegang oleh A, tetapi secara leadership si A tidak memegang pengaruh. Nah, misalkan dia menggunakan otoritasnya, misalnya kalian pemimpin begitu ya di sekolah atau di pelayanan atau tempat bekerja yang lain dan sebagainya. Ketika kalian jadi pemimpin, kemudian yang lain nggak mau ngikut gitu ya, kemudian kita gunakan power untuk mereka mengikut. Nah, nanti kita akan punya masalah. Kenapa? Karena mereka tidak ikut kita kok secara rela gitu ya. Mereka tidak mau ngikut dengan kita secara rela. Jadi sebenarnya kita tidak memimpin mereka. Tapi ketika mereka dengan rela mengikut karena pengaruh dalam diri kita, maka mereka mengakui kepemimpinan kita. Jadi secara sederhana, pemimpin itu adalah pengaruh. Nah, ketika kita bicara tentang grow as a leader atau grow as leaders, atau kita bertumbuh sebagai pemimpin, maka pertumbuhan kepemimpinan kita, jadi ketika saya memimpin, kepemimpinan saya itu bukan pada jabatan saya naik atau tidak, tetapi kepada willingness orang untuk mengikut kita, atau mungkin dia tidak tahu mau mengikut kita, tapi dia memang tahu bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diikuti. Ya, ini konsep yang substansi gitu ya, yang esensial untuk kepemimpinan. Nah, saya kasih contoh, misalkan gini ya. Di sini ada beberapa tokoh, ya, ada 2 presiden dan ada mantan gubernur gitu ya. Yang dalam konteks ini kalau saya masukin Anies nanti pada nggak suka mungkin nanti ya, dan tidak terlalu merasa dipengaruhi oleh Anies. Tapi di sini ada beberapa tokoh pemimpin besar ya, ada pemimpin Indonesia Jokowi, ada Trump yang sekarang Presiden Amerika Serikat. Mereka punya 2 orang ini punya pengaruh cukup besar ya. Ahok juga punya pengaruh besar di Jakarta ini. Nah, jadi mereka bertiga adalah pemimpin politik gitu ya. Misalnya dalam konteks saya waktu itu Ahok sebagai gubernur. Jadi secara politik Trump itu mempengaruhi banyak sekali keputusan-keputusan dunia. Tetapi dalam keseharian kita sebenarnya sadar tidak sadar, ada orang-orang ini nih ya, ada pendiri Google, kita pakai Gmail, ada pendiri Microsoft, ada pendiri Facebook atau yang punya Instagram sekarang ya, yang kita pakai gitu setiap hari. Jadi kita punya pemimpin yang punya jabatan. Nah, tapi kalau kita lihat ya, Bill Gates itu nggak punya jabatan di atas kita. Mereka tidak punya otoritas di atas kita. Ya, Zuckerberg juga tidak punya posisi, tidak punya jabatan di atas kita. Ya, juga Google, mereka tidak punya jabatan di atas kita. Tetapi mereka punya pengaruh atas kita. Bahkan pengaruh mereka lebih besar dibanding mereka yang punya otoritas atas kita. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebagian yang ada di sini adalah political leaders dan mereka punya jabatan yang posisinya betul-betul mempengaruhi kita, tetapi pengaruh mereka masih kalah dengan orang-orang yang lain. Ya, kita bekerja itu diatur semua oleh Microsoft gitu ya, orang-orang anak muda khususnya itu kita itu bersama-sama itu berhubungan dengan Instagram dan sebagainya gitu ya. Orang hidup dari Instagram, YouTube, dari Google, dan banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya dengan YouTube gitu ya. Dan mungkin kita juga mengajar banyak menggunakan YouTube atau pakai apa dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bandingkan di sini, ada yang punya posisi, punya jabatan, tetapi ada yang punya pengaruh. Dan mereka adalah pemimpin gitu. Ya, jadi ini konsep basic atau yang standar begitu tentang pemimpin. Nah, saya kasih contoh ya, ini ada satu video bagaimana pengaruh itu bisa membentuk seseorang ya. Jadi kebanyakan orang itu naik eskalator ya, lalu mereka mencoba melakukan sebuah percobaan. Jadi tangga yang manual itu mereka berikan sedikit bentuk fun, permainan
ringan ya, jadi kayak piano begitu. Dan mereka akan lihat berapa banyak orang akhirnya naik tangga yang manual, yang biasa. Oke. Ya, jadi ini adalah VW gitu yang buat ya, VW untuk membuat, maksudnya kita lihat tadi gitu ya, bagaimana mereka bisa mengubah satu kebiasaan dari orang menggunakan, satu orang menggunakan tangga gitu. Nah, jadi meskipun mereka tidak punya jabatan di situ, tapi mereka bisa memberikan suatu pengaruh gitu. Jadi ketika kita bilang kita bertumbuh sebagai pemimpin, maka kepemimpinan kita itu bertumbuh di dalam pengaruh-pengaruh yang baik gitu ya. Nah, ini satu riset juga mengatakan bahwa satu orang rata-rata ya. Jadi rata-rata ini tidak termasuk dalamnya adalah pendeta, tidak termasuk pemimpin politik tidak termasuk, lalu kemudian guru tidak masuk, tapi orang rata-rata, yaitu orang yang tidak punya jabatan pengaruh gitu. Nah, sepanjang hidupnya dia mempengaruhi orang hingga 10.000. Jadi pengaruhnya spektrumnya besar ya, ada kecil, ada besar begitu ya. Tetapi dia berinteraksi dan meninggalkan pengaruh kepada 10.000 orang seumur hidupnya. Jadi bayangkan sebenarnya kita itu punya punya ruang untuk mempengaruhi orang lebih besar lagi. Apalagi kalau kita misalnya pendeta, atau kita itu punya jabatan di gereja, atau kita itu guru ya. Kita adalah orang yang sebenarnya punya sesuatu ya. Kita punya value yang sebenarnya kita siap pengaruhi ke orang lain. Jadi ada yang tadi yang saya sebutkan bahwa we teach who we are ya, we lead ya. We do the leading ya as who we are gitu. Jadi kita itu melakukan kepemimpinan seperti diri kita sendiri. Jadi ketika kita memimpin, kita itu sudah memberikan sebuah pengaruh. Pengaruh itu tidak perlu kita buat-buat gitu ya. Makanya saya bilang membentuk diri sebagai pemimpin bukanlah dengan menemukan metode-metode kepemimpinan, tetapi menemukan satu value yang ditumbuh kembangkan di dalam diri, yang kemudian kita menjadi diri kita sendiri, dan kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita mengembangkan value yang ada dalam diri kita itu, ya. Jadi satu orang loh ini rata-rata, maksudnya satu orang rata-rata, bukan satu rata-rata. Maksudnya bukan satu orang rata-rata, tetapi satu orang yang tidak punya jabatan, yang bukan pemimpin, yang bukan guru, mereka mempunyai pengaruh cukup besar. Maksudnya dia bisa jumlah yang dipengaruhinya cukup besar, gitu ya. Nah, jadi yang disebut sebagai leaders gitu ya, pemimpin, leadership, kepemimpinan itu saya pakai EI ini ya, IPIN ini sebenarnya bukan karena saya cari Upin Ipin, tapi saya cari the I gitu ya, I gitu. Itu mempengaruhi sekian banyak orang. Dan hidup kita ini adalah hasil investasi ribuan bahkan jutaan manusia yang bersumbangsi mempengaruhi dan membentuk kita. Jadi kita sendiri itu adalah sumbangsih dari komunitas. Kita ini adalah bentukan atau hasil cetak dari komunitas gitu, dari society, dari masyarakat gitu. Dan kita bersumbangsi mencetak juga masyarakat. Nah, di sini seperti yang saya katakan, kepemimpinan secara esensial tidak bicara tentang jabatan, tetapi tentang pengaruh gitu. Nah,
pengaruh di sini adalah yang kita pengaruh itu adalah nilai, the value. Beda antara pengaruh sama value ya. Pengaruh itu lebih ke sebuah ikatan ya, sebuah ikatan. Contohnya begini, misalnya ya, saya punya pengaruh ke beberapa misalnya beberapa audiens yang ada di sini. Misalnya ya, ada alumni-alumni TC yang ikut bergabung di sini. Nah, saya punya pengaruh. Saya punya kenapa? Karena kita punya relasi sebelumnya. Jadi saya punya pengaruh gitu. Tetapi pengaruh saya bisa positif, bisa negatif gitu. Saya punya value. Nah, ketika ini ya rekan-rekan guru ini mendapatkan value yang mereka pikir beneficial, yang baik, yang positif gitu, yang menolong dia bertumbuh juga, maka dia akan memperkuat ikatan pengaruh itu. Jadi maka saya akan punya ikatan pengaruh lebih besar ketika kalian mendapatkan manfaat yang baik gitu. Jadi value yang saya punya adalah kunci saya untuk menumbuhkan pengaruh dan kunci saya untuk mengembangkan diri saya sendiri. Jadi value yang saya punya adalah value yang menetap di dalam diri saya gitu. Jadi saya tidak bisa memberi sesuatu yang tidak saya punya. Saya hanya bisa memberi apa yang saya punya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kita tidak akan memberi sesuatu yang kita nggak punya. Caranya menjadi sesuatu yang bisa memberikan orang lain adalah dengan membentuknya dalam diri kita. Gitu. Jadi, value. Jadi ketika saya punya pengaruh atau ikatan sebagai kendaraannya, maka saya bisa memberikan value itu. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Ada orang-orang yang misalnya contoh sekarang ya, ada konten creator gitu ya di YouTube. Banyak sekali sekarang orang-orang yang bikin konten ngeprank lah dan sebagainya. Jadi mereka itu punya banyak followers. Mereka memberi diri dipengaruhi. Mereka punya ikatan gitu ya, si influencer itu, YouTuber itu punya ikatan terhadap fans-fansnya dia, dan dia memberikan value gitu. Meskipun value-nya itu kalau kita tonton, what? Apaan sih nih gitu ya? Ngeprank nggak jelas gitu ya. Dan sebenarnya tidak, dimana kalau kita jujur gitu ya, society masyarakat ini tidak mendapatkan manfaat daripada konten yang mereka buat gitu. Konten yang mereka buat memberikan uang pada mereka karena banyak user, fans mereka yang kemudian nonton, ikut iklan sebagainya. Tetapi sebenarnya masyarakat secara umum tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka sajikan di situ. Nah, ini salah satu masalah fenomena yang perlu diwaspadai sebagai content creator, karena mereka tuh sedang memberikan value-value yang nggak ada gunanya. Sementara orang yang mungkin memberikan value yang baik, mungkin dia tidak punya lingkaran pengaruh yang besar, ya. Jadi semakin besar lingkaran pengaruh ini, maka semakin besar cakupan luasnya. Jadi mungkin kalau pengaruh ini kita bisa sebut sebagai subscriber lah gitu ya, subscriber. Lalu kontennya itu adalah value, nilai, ya. Jadi pengaruh merupakan kendaraan dari pengiriman nilai. Jadi semakin besar kita punya pengaruh, maka semakin besar value itu punya jangkauan gitu. Tetapi ketika value itu baik sekali, ketika value itu bertumbuh, maka kita bisa betul-betul punya lingkaran yang baik, yang bersumbangsi kepada masyarakat, yang menolong masyarakat itu menjadi lebih baik. Jadi coba perhatikan ya, kalau satu orang itu yang manusia rata-rata bisa mempengaruhi 10.000 orang, bayangkan kalau kita itu bisa memberikan satu value yang positif. Anggaplah kita orang biasa-biasa. Tetapi ketika kita value kita itu punya karakter, value ini bisa kita samain dengan karakter ya. Karakter kehidupan. Kalau kita punya karakter kehidupan yang baik gitu ya, maka ini akan menempel atau melekat kepada ribuan orang. Nah, yang saya sebut dengan value ini tuh dia punya aspek-aspeknya luas ya. Contohnya gini. Saya pengajar, maka ada aspek-aspek di dalam mengajar yang mungkin beberapa orang mendapatkan nilainya atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Tapi juga ada aspek, misalkan saya mengendarai mobil, gitu ya. Misalnya waktu saya mengendarai mobil, saya lihat ada orang-orang yang begitu baik dalam mengendarai mobil.
ada lampu yang lain pada terobos, dia tidak gitu. Jadi itu mempengaruhi saya misalnya. Khususnya motor ya. Motor itu ketika kalau di Jakarta itu lampu merah langsung numpuk di depan. Nah, dia nggak mau misalnya. Dia tidak mau melewati garis. Dia punya integritas dalam hal itu meskipun tidak ada yang lihat, tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengontrol begitu. Dia tetap melakukan hal itu. Nah, ada orang-orang yang melihat itu dan diberkati dan kemudian menangkap value itu. Jadi value ini aspeknya luas ya. Jadi semakin banyak karakter ilahi itu di dalam hidup kita, maka sebenarnya pengaruh kita semakin besar gitu. Mungkin kita masih lemah dalam hal bangun pagi misalnya, dalam hal mengerjakan tugas dan sebagainya, mungkin masih lemah dan pengaruh-pengaruh itu mungkin buruk gitu ya, tidak baik buat orang lain. Tetapi dalam aspek-aspek lain kita sebenarnya memberikan sumbangsi buat orang lain. Nah, nilai atau value ini adalah penentu kualitas dari transformasi yang terjadi oleh para pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpinnya. Jika pemimpin membawa nilai yang positif, maka perubahan tersebut akan menuju hal yang positif, demikian pula sebaliknya. Jadi transformasi masyarakat yang kita berikan, jadi misalnya nih ya, saya sebutkan misalnya untuk guru-guru ya, di kelas itu satu aspek yang lain, ya di luar kelas satu aspek yang lain, relasi dengan orang tua satu aspek yang lain. Jadi ada banyak item yang sebenarnya kita perlu kerjakan dalam hidup kita untuk kita bertumbuh. Jadi aspek pertumbuhan kita itu spektrumnya luas. Jadi bukan cuma satu aspek, ya. Ada aspek dalam hal bicara, dalam aspek berelasi, dalam aspek mengerjakan pekerjaan, tugas-tugas tanggung jawab kita, ada aspek dalam hal yang lain gitu. Jadi ada banyak di mana ruang-ruang untuk kita bertumbuh gitu. Nah, semakin kita bertumbuh di dalam banyak item, di dalam banyak aspek ini, maka semua orang yang ada di dalam lingkaran pengaruh itu akan mendapatkan benefitnya. Mereka akan merasakan pertumbuhan yang kita berikan. Jadi, value yang kita punya di dalam satu aspek itu akan mempengaruhi, akan ditanamkan, akan diterima oleh orang lain, a person, gitu, contohnya ya, di dalam orang lain. Jadi cara saya atau selama saya berrelasi dengan beberapa teman, dengan beberapa mahasiswa, dengan beberapa jemaat dan sebagainya, itu saya baik itu positif maupun negatif, ketika orang itu menerima dan mengadopsi value yang saya punya, karena itu buat mereka menguntungkan, baik menguntungkan yang positif maupun negatif gitu ya, maka hal itu akan memberikan saya memberikan transformasi dalam hidupnya dia. Nah, pertumbuhan seorang pemimpin, lingkaran pengaruh sebenarnya bukan masalah atau bukan bagian kita. Kita tidak perlu memikirkan seberapa besar pengaruh kita, karena itu bukan bagian kita. Lingkaran pengaruh kita itu bukan urusan kita. Yang menjadi bagian kita adalah karakter ini, value ini gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana ya caranya supaya saya mempengaruhi lebih banyak orang gitu ya. Oh, saya harus jadi content creator di YouTube gitu. Oh, saya ini harus menjadi lebih wah nih dibanding. Enggak. Kita tidak perlu memikirkan hal itu karena itu bagian Tuhan sih untuk memperluas jangkauan itu. Bagian kita adalah mengurusi value yang kita punya. Karena itu berhubungan dengan kita dengan Tuhan, kita dengan orang lain. Kita dengan Tuhan, ketika kita berhubungan mengembangkan value ini menjadi lebih baik, gitu, sebenarnya kita bertumbuh di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam hubungan dengan sesama. Ketika kita bertumbuh dalam hubungan dengan sesama, inilah kemudian kita itu, kalau Tuhan izinkan lingkaran itu menjadi lebih luas, ya itulah bagian Tuhan atau itulah anugerah dari Tuhan gitu. Tapi ketika lingkaran itu tidak besar, tidak masalah. Karena itu bukan bagian kita untuk mempengaruhi yang lebih luas gitu ya. Karena ketika kita mempengaruhi lebih luas, maka sebenarnya feedback untuk menantang value itu akan jadi lebih besar gitu. Misalnya saya jadi content creator atau saya bikin khotbah-khotbah di YouTube gitu. Banyak subscriber saya misalnya sampai 20 juta. Otomatis semua yang komen juga banyak gitu ya. Yang berikan sanggahan juga banyak gitu. Nah, jadi tapi kalau subscriber saya cuma 5 orang dan cuma 5 orang yang selalu nonton, yang nggak ada yang nonton lagi karena mungkin tidak laku. Ketika mereka lihat itu, ya yang nantang juga sedikit gitu, anginnya sedikit. Gitu. Jadi memang
akan sama paralel gitu ya antara lingkaran pengaruh dengan tantangan feedback daripada value itu sendiri. Jadi value itu sendiri digoncang, ditantang dengan satu ruang yang lebih besar gitu. Nah, makanya itu bukan urusan kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah mengurusi tentang value apa sih yang kita mau sharingkan. Jadi ketika kita bicara tentang bertumbuh sebagai pemimpin, ini bukan masalah pengaruhnya seperti yang dimaksud oleh John Maxwell, bukan pengaruhnya itu, bukan lingkaran pengaruhnya, tetapi pada value-nya, nilai pengaruhnya, gitu. Ya, atau nilai yang kita kirimkan di dalam pengaruh itu. Nah, sekarang Yesus memberikan satu contoh sebenarnya cukup unik ya. Barang siapa menjadi pemimpin, hendaklah dia melayani. Barang siapa enggak menjadi yang paling besar, hendaklah dia yang paling menjadi yang paling kecil. Hendaklah dia melayani gitu. Makanya kita sering sebut kalau di gereja itu melayani. Kenapa saya ada pelayanan nih gitu. Siapa yang melayani hari ini? Oh, si ini gitu. Tetapi sebenarnya itu istilah sih jadinya ya. Itu cuma istilah, itu cuma term. Tapi sebenarnya esensi jadi tidak melayani gitu. Karena orang yang melayani sombongnya minta ampun. Belagu banget yang melayani itu. Jadi dia itu istilahnya orang yang mencuci kaki, tapi sombong banget dengan mencuci kaki. Lihat nih, gue udah melayani gitu. Ini ada satu masalah yang besar sebenarnya dengan term-term yang sudah biasa kita gunakan di gereja tentang melayani. Tidak salah term itu, tetapi akhirnya isinya yang berubah. Ketika kita sebut melayani di gereja atau menjadi pelayan begitu ya, di sini sebenarnya poin value itu muncul ya. Jadi poin value itu muncul di dalam bentuk pelayanan, di dalam bentuk kita itu secara aktif memberikan satu pengaruh atau satu pelayanan gitu ya kepada orang-orang yang kita layani, orang-orang yang dekat yang kita layani. Atau entah itu bawahan kita, atau untuk rekan kita, atau itu murid kita, atau itu jemaat kita, atau siapapun itu ya. Jadi ada satu bentuk pelayanan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya Inem misalnya ya, si Inem. Nah, Inem ini melayani dia melayani. Nah, karena dia melayani begitu ya, karena dia melayani, maka kita sebut dia sedang melakukan sebuah pelayanan. Nah, misalnya kita punya orang yang membantu kita ya, asisten rumah tangga kah atau apa gitu ya, atau siapa aja gitu yang melayani gitu. Nah, alasannya gitu, kenapa dia melayani? Lalu apa yang didapatkan ketika dia melayani? Dia mendapatkan upah gitu. Jadi ada barteran gitu, ada konversi dari jasa pelayanan yang dia berikan, ya ada konversinya, yaitu bentuknya uang, bentuknya sesuatu gitu. Nah, ini adalah bentuk pelayanan ini melayani. Dia melayani karena upah, motifnya upah. Kalau dia kerja, kemudian kita nggak bayar, kita sebut namanya perbudakan. Ya, ini namanya slavery. Tapi kalau misalnya dia bekerja, maka dia harus mendapatkan upah. Kita sebut dia pembantu, gitu ya, atau dia asisten rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Seorang pria, dia juga melayani, ya. Dia melayani istrinya, dia melayani anak-anaknya, dia ngabisin waktu kerja untuk mereka dan semuanya dan sebagainya. Atau istri misalnya, istri masak, istri kemudian mencuci, ya, mengerjakan semuanya, semua kerjaan dia berikan. Misalnya keluarganya pagi-pagi dia udah masakin semuanya, anak-anaknya dia siapin semua peralatan sekolah dan sebagainya, sama-sama melayani, tapi tidak dibayar, gitu, tidak dibayar. Ketika istrinya itu bekerja dan dibayar, maka itu menghina istrinya itu, ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya motifnya bukan upah, tapi motifnya adalah kasih. Nah, ketika istrinya itu, atau ya istrinya kita contohnya, seorang ibu rumah tangga, ketika dia mengerjakan semua itu, ya, semua pekerjaan rumah tangga itu, dan dia tidak dibayar,
kita tidak menyebutnya sebagai slavery, perbudakan. Tapi kalau pembantu bekerja 1 tahun tidak dibayar, itu namanya perbudakan. Tapi kalau seorang ibu rumah tangga melayani keluarganya, semuanya dia layani, bahkan dia kurang tidur karena melayani keluarganya, dan tidak pernah dibayar, tidak disebut sebagai slavery. Gitu. Jadi bisa lihat bedanya ya, bisa lihat bedanya. Ketika istrinya itu misalnya dibayar oleh suaminya untuk mengerjakan itu, maka nilai pekerjaannya itu menjadi rendah, menjadi kosong, menjadi hampa. Ya, menjadi hampa. Menjadi sesuatu yang direndahkan. Karena kasih itu jauh lebih besar dibandingkan semuanya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika kita itu memberikan pengaruh, pertumbuhan atau arah pertumbuhan yang bisa kita capai itu adalah motif. Ya, motif. Motifnya adalah kasih gitu. Jadi kan kalau kita bertumbuh ya, bertumbuhnya ke arah mana? Pasti ada dong, mau ke arah kemana begitu ya, pertumbuhannya di mana gitu. Jadi ketika kita bertumbuh, value itu, karakter itu kemudian arah pertumbuhannya adalah kasih. Jadi kita perlu melayani orang di dalam lingkaran pengaruh itu atau orang-orang yang kita layani atau sekitar itu dengan motif kasih. Nah, ketika kita melayani dengan motivasi, maka value itu bertumbuh. Ketika ketika kita melakukan dengan salah pun, motif itu tidak bisa dikhianati, gitu ya. Karena love never fails, gitu. Cinta tidak pernah gagal, tidak pernah salah dia. Ketika dia bentuknya bisa salah, tetapi kemudian motifnya itu tidak pernah salah. Ketika kita melakukannya dan salah, ketika orang yang di sana tahu bahwa motifnya adalah cinta, maka sebenarnya bentuk itu bisa ditoleransi. Gitu. Kenapa? Karena motifnya sebenarnya baik sih, gitu. Caranya mungkin salah, tapi tinggal diperbaiki. Tapi ketika motifnya adalah kita manipulasi, maka ketika orang itu tahu, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Ya. Nah, jadi ini ada 2 hal yang berbeda. Saya kasih contoh satu lagi, misalnya ini anjing saya. Anjing saya ini tidak melayani saya yang melayani dia ya. Jadi dia dilayani, capek. Jadi saya di rumah saya ini ada 8 ekor anjing gitu ya. Mereka tidak melayani saya dengan mengerjakan apa-apa, justru saya melayani mereka ya. Ya dimandiin, ya kotorannya dibersihkan, ya apalah gitu diatur, jadi dikasih makan gitu, ngabisin duit malah mereka. Tetapi saya tidak membuat saya ini menjadi beban gitu loh. Saya senang mereka ada di sini, tidak menjadi beban buat saya. Saya senang kehadiran mereka, meskipun mereka itu dilayani. Saya yang melayani. Jadi ketika motifnya itu adalah kasih, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, problemnya adalah ketika kita tidak mampu memiliki value yang utama ini, yaitu kasih, loving. Maka kita akan menghadapi satu problem yang cukup besar, ya. Nah, orang yang kita pimpin atau orang yang kita layani adalah pribadi atau manusia, ya. Jadi, ketika kita pimpin atau kita layani atau kita berikan pengaruh, gitu ya, maka kita sebenarnya memberikan value. Nah, value yang kita tanamkan atau kita berikan kepada dia itu haruslah value yang kemudian motifnya itu adalah supaya tersimpan dalam dirinya dia, kemudian keluar action. Ya apa itu? Yaitu God's glory. Nah, inilah proyek pemimpin sebenarnya, proyek para pemimpin, ya, proyek kita sebagai pemimpin orang-orang Kristen itu ya, yang sebenarnya menolong orang lain itu untuk memuliakan Allah gitu, memberikan pengaruh kepada orang lain supaya mereka itu mencintai Allah lebih dalam, supaya mereka itu punya action yang mencintai, yang wujud daripada mencintai Allah. Karena itulah kebahagiaan kita. Contohnya gini ya, kalau misalnya saya kasih contoh murid aja ya. Gini, saya waktu itu melayani di Bali, ya, saya melayani di Bali. Maksudnya saya diundang untuk mimpin retreat di Bali.
waktu saya melayani di retreat di Bali, ada ketua retreat itu adalah anak remaja yang dulu saya layani di Jakarta. Waktu dia di Jakarta, ini adalah anak yang menurut saya sangat sulit gitu ya. Anak sulit yang saya sampai bingung juga menghadapi dia karena dikasih tahu susah gitu ya. Disuruh pindah tempat duduk juga nggak mau begitu. Kalau dibesuk juga nggak respon baik gitu. Tapi waktu dia sudah kuliah, waktu dia masih SMA, SMP SMA saya layani dia, waktu dia sudah kuliah di Bali, ada benih-benih yang sebenarnya kita berikan itu yang sebenarnya tetap dia simpan gitu ya. Cuman banyak hal ya, personality dan sebagainya yang tersimpan dalam dirinya dan juga pengaruh-pengaruh yang lain ya, baik gereja di Bali dan sebagainya yang akhirnya membuat dia itu berubah gitu. Dan dia menjadi pemimpin di situ dan menjadi acara retreat itu dia sebagai ketuanya. Saya sampai waktu saya tahu bahwa dia adalah ketuanya, waduh saya terharu luar biasa. Bangga, senang, saya sampai berdoa sama Tuhan, waduh gitu ya, sampai wah bahagianya luar biasa gitu. Nah, jadi kalau saya benci dia, kalau saya nggak suka sama dia, waktu dia maju seperti ini ya saya juga nggak bahagia gitu. Sama dengan kalau kita iri sama orang ya, kan iri tanpa tanda tak mampu ya. Kalau orang itu makin baik, kayak kita jadi sedih gitu. Tapi kalau kita cinta sama dia, kita mengasihi dia maju, kita bahagia. Nah, waktu dia sudah mencapai berubah sampai sebegitunya, terus kemudian hamba Tuhan di situ bilang, oh dia justru translator loh untuk khotbah-khotbah bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris gitu. Wah, saya makin bangga banget saya gitu. Saya sampai ngomong sama dia dan di acara retreat waktu saya jadi pembicara saya ceritakan tentang dia dan betapa bangganya dia bisa melayani sampai seperti itu. Nah, jadi ketika kita punya lingkaran-lingkaran pengaruh yang dekat begitu ya, yang kita nggak usah bicara tentang yang jauh-jauh lah ya, lingkaran-lingkaran pengaruh kita yang dekat. Dan ketika kita melayani mereka dengan memberikan satu value pengaruh yang baik gitu, yang memang itu tujuan kita, maka ketika dia itu mencapai goalnya ya, glorify God's name, maka kita itu menjadi orang yang luar biasa bahagia ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang supaya mereka melihat dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Jadi hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Jadi bukan berarti kita mengumbar, bukan itu poinnya, tapi supaya value karakter ilahi yang kita miliki itu yang kita berikan kepada orang lain karena kita melayani dia dan kemudian mereka melihat dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. That's leadership gitu. Ya. Itulah leadership yang ingin saya sharingkan ya. Jadi the core of leadership itu adalah God and other centered, yaitu Allah pusatnya dan orang lain adalah pusat juga, bukan diri kita, tapi orang lain. Jadi melayani kehendak Tuhan dengan memberikan pengaruh nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang lain. Nah itulah yang kita sebut sebagai leadership itu. Nah saya ingin menunjukkan satu video lagi gitu ya. Video ini saya sudah lama sekali dengar dan kemudian ternyata ada yang bikin videonya di YouTube dan saya suka sekali dengan video ini karena ini memberikan satu gambaran tentang itu tadi yang saya sebutkan di awal ya kan, ini judulnya Grow as a Leader atau Grow as Leaders gitu sebagai pemimpin. Jadi sumbangsih seperti yang saya katakan tadi ya, saya adalah sumbangsih dari ribuan orang dalam hidup saya, tapi pasti ada yang besar seperti orang tua saya, guru saya, gitu ya, pendeta saya, itu pengaruhnya lebih besar. Tetapi saya adalah sumbangsih dari begitu banyak orang. Dan saya bersumbangsi kepada society. Nah, bagaimana sebuah komunitas itu bertumbuh? Bagaimana sebuah kerajaan Allah itu bertumbuh? Yaitu dengan melayani. Saling melayani. Karena value-value yang Tuhan berikan itu berbeda-beda dan kita bisa saling menolong. Contohnya misalnya gini ya, saya bekal hidup yang Tuhan berikan lewat pengalaman dan keluarga saya itu baik di dalam hal misalnya dalam hal dalam hal sosial, tapi tidak dalam hal lain. Tetapi yang lain itu karena pengalaman hidup dan pembentukan Tuhan dalam dirinya, dia punya karakter yang baik di dalam tanggung jawab gitu. Nah, ketika ini saling melayani, maka komunitas kerajaan Allah itu menjadi lebih baik ya. Coba kita lihat video ini.
Ya, jadi mereka ada makanan, tapi sendoknya terlalu panjang untuk mereka nikmati. Ya, ya. Jadi demikianlah sebenarnya pertumbuhan kita, gitu ya. Makanya kita bisa semakin bertumbuh kalau kita itu bisa saling melayani dengan baik. Value yang kita punya tidak mungkin dalam semua aspek. Ada banyak value, aspek-aspek yang kita butuh ditolong oleh orang lain untuk bertumbuh, dan kita menolong orang lain bertumbuh. Gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, you teach who you are, ya, maka kita juga akan memimpin sebagaimana diri kita. Kita tidak perlu mengurusi berapa besar lingkaran pengaruh kita, karena itu bukan bagian kita. Yang kita bisa urusi adalah berapa banyak atau value yang kita bisa, kerajaan Allah yang bisa kita sharingkan, yang kita bisa tolong orang lain bertumbuh, yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi sebagai summary buat kita. Grow as a leader. Kepemimpinan tidak terjadi pada strategi dan metode memimpin, tetapi hidup sang pemimpin, ya. Jadi bukan masalah strategi dan metodenya, tetapi hidupnya. Ya, strategi dan metode bisa kita kembangkan, tetapi dia tidak akan permanen, dia tidak akan efektif ketika hidupnya, strategi dan metode itu tidak bagian daripada hidup sang pemimpin, ya. Yang kedua, usaha memimpin atau strategi mengarahkan, berikan perintah bukan sekedar mencapai tujuan organisasi, tapi sebagai pembentukan dan perjalanan rohani sang pemimpin. Yang ketiga, semakin efektif pemimpinan, maka Allah semakin dimuliakan. Jadi, semakin kepemimpinan kita efektif, semakin kita baik dalam mengelola anugerah atau karakter yang dalam diri kita di dalam kepemimpinan kita, maka Allah akan semakin dimuliakan. Itu sebabnya sebenarnya kepemimpinan itu penting untuk dikembangkan, ya. Dan terakhir, semakin nilai-nilai kerajaan Allah muncul dari karakter-karakter komunitas atau organisasi, maka semakin Allah berkenan atas komunitas dan kepemimpinan tersebut. Oke, sampai sejauh itu diskusi kita. Tahu apakah kita akan tanya jawab atau bagaimana? Ya, kita akan langsung tanya jawab ya, saudara-saudara. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Saya kasih ada 3 atau 4 kali kesempatan nanti ya. Jadi kalau hari ini saya ini sih ya, diingatkan lagi. Jadi yang gambar soal pelayan dan juga kalau melayani diberi upah, kemudian ada seorang suami ketika melayani itu karena kasih. Jadi sebetulnya yang menentukan tuh relasinya ya, bro ya. Relasinya itu yang menentukan apakah sesuatu itu akan menjadi suatu penghinaan atau menjadi suatu yang memang seharusnya begitu dibayar gitu ya, atau gimana? Ya, sebenarnya sih ada pekerjaan, ada gini ya, ada seperti pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya value-nya terlalu tinggi untuk dinilai dengan uang gitu. Misalkan ya seperti istri melayani keluarganya, seperti suami melayani keluarganya, itu tidak bisa diukur oleh uang. Tapi bagaimana dengan kalau kita bekerja? Apakah itu bisa diukur dengan uang juga? Ya, secara prinsip sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu ada upahnya, gitu ya, karena dia ada jasanya atau ada nilai barangnya yang sebenarnya ditukarkan di situ. Tetapi di dalam bentuk tadi yang sudah disebutkan, bentuk pola relasi tertentu, ya, teman membantu teman kemudian dibayar, itu menghina pertemanan. Istri melayani keluarga dibayar dengan uang, menghina gitu. Atau seorang seorang
anak gitu ya, mengabdi kepada orang tuanya dibayar, maka ada penurunan. Sebenarnya masalah gini, uh, motif kasih itu tak bisa diukur oleh uang, tapi pekerjaan bisa diukur dengan uang. Tetapi kasih tidak bisa diukur dengan uang, karena ketika digantikan dengan uang, maka kasih itu menjadi value-nya menjadi turun gitu. Jadi ketika kita bekerja dan kita bekerja misalnya meskipun kita dapat upah, tetapi motif pekerjaan untuk karena kasih itu tak bisa digantikan oleh uang itu sendiri gitu. Jadi dia akan punya satu nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan upah itu sendiri. Upah itu akhirnya menggantikan pekerjaan itu sebagai sebagai support kehidupan. Misalnya contohnya gini, hamba Tuhan di gereja. Hamba Tuhan di gereja, gereja memutuskan, misalnya contohnya beberapa gereja memutuskan menggunakannya bukan sebagai gaji, tapi sebagai tunjangan hidup. Kenapa disebut tunjangan hidup? Karena sebenarnya hamba Tuhan ini mengabdi kepada Allah dengan melayani jemaat. Tapi dia tetap hidup, dia harus hidup dong gitu. Bagaimana anaknya sekolah? Bagaimana keluarganya makan? Disebut sebagai tunjangan hidup. Bukan dalam bentuk gaji, tetapi disebut dengan tunjangan hidup. Penggunaan term yang baik untuk melihat bahwa hamba Tuhan ini berdedikasi bagi Allahnya gitu. Dia adalah hamba Allahnya, bukan hamba gereja, bukan hamba majelisnya, tetapi hamba Tuhan gitu. Sehingga yang diberikan itu adalah tunjangan hidupnya supaya dia tetap bisa hidup dan dia bisa mengerjakan tugasnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada Miss Junice tadi mau tanya, terus ada satu pertanyaan di chat ya. Ada satu pertanyaan di chat, dan terus ada Miss Junice juga mau tanya tadi. Chatnya Miss Injilia tadi tanya, kalau guru bagaimana? Sama ya konteksnya dengan pelayan Tuhan? Ya. Sebagai gini, semua pekerjaan gini. Pekerjaan itu ada konversi pekerjaannya gitu. Contohnya misalnya gini ya. Karena gini, hidup ini kita perlu jadi ini ya, inti topik ya pembicaraan jadi sedikit bergeser nih. Bukan kepemimpinannya tapi kepada upah. Jadi gini, sama dengan misalnya hidup ini butuh support ya, butuh dana lah sebenarnya gitu. Kita butuh dana. Nah, di zaman dulu kan kita sebenarnya tidak pakai uang, tapi zaman dulu itu manusia pakai barteran barang gitu ya. Bentuk barteran barang. Jadi bukan bentuknya upah tapi barter. Nah, barter itu kan sebenarnya sama karena sama-sama punya kebutuhan. Nah, karena punya kebutuhan, maka kita berganti gitu. Misalkan contoh gini, saya punya kebutuhan nih, gitu. Kebutuhan saya untuk hidup, makan, dan sebagainya. Oke, kamu butuh apa? Saya butuh jasa ini nih, orang-orang yang mengajar anak-anak nih, gitu. Oke, saya bisa bantu, sekarang kamu barter gitu. Nah, itu kan bisa barter gitu. Nah, melayani sebagai guru itu sebenarnya menurut saya itu tidak bisa dibayar sih, ya. Guru itu terlalu mahal bayarnya, menurut saya ya. Karena kan tidak menginvestasikan sesuatu kepada sesuatu yang sifatnya itu yang habis gitu ya, atau itu bukan juga sekedar jasa, tapi itu investasinya kepada hidup gitu. Itu yang menjadikan unik dunia pelayanan di gereja dan dunia pendidikan gitu. Pelayanan di gereja sama, pendidikan gereja itu satu pelayanan yang hamba Tuhan itu tidak melayani itu bukan masalah dia itu memberikan sesuatu, tapi dia memberikan dampak hidup gitu. Orang sakit, dia besuk. Yang dia bantu itu adalah support kepada psikologisnya yang mungkin tidak bisa digantikan dengan uang. Juga sama dengan guru. Guru itu melakukan satu pekerjaan yang sebenarnya nggak bisa dibayar sih sebenarnya dengan uang. Tapi kan nggak mungkin tidak dibayar. Nggak mau kalian ngajar nggak dibayar. Marah kalian kan. Pak, besok saya makan apa Pak? Nggak ada lagi duit saya gitu. Kan pasti dibayar. Tapi makanya guru adalah satu panggilan sih gitu. Panggilan untuk kalian tuh menginvestasikan hidup kalian buat hidup orang lain gitu. Jadi investasi hidup kepada hidup, kalian punya nilai yang yang mungkin tidak akan bisa diukur dengan apapun.
uang yang kalian terima sebagai jasa yang kalian berikan di dalam hidup anak-anak itu adalah ada uang untuk membuat engkau tetap bisa mengajar sih. Ya, tidak bisa membuatmu kaya karena tidak ada guru yang kaya saya rasa ya. Belum ada saya lihat guru kaya raya. Kecuali dia sudah kaya raya baru jadi guru ya. Tapi tidak ada orang yang kaya raya karena dia menjadi guru. Kecuali dia korupsi. Tapi juga nggak bisa ya. Karena yang dikorupsi di sekolah itu apa juga ya. Nggak ada. Masa spidol, penghapus, apa ya, meja, kursi. Nggak bisa kaya juga gitu. Ketahuan langsung sama KPK. Oke. Itu sih ya jawabannya. Ini saya baca atau gimana? Oke, Miss Junice dulu. Miss Junice tadi angkat tangan, terus ada Brian. Habis Miss Junice, Brian ya. Silakan Miss Junice dulu. Oke, kalau dari saya pertanyaannya tuh kepemimpinan ini bukan hanya dilihat dari jabatan atau posisi, tapi lebih kepada nilai yang diberikan melalui pengaruh yang kita miliki sebagai pemimpin. Saya tuh tadi kepikiran mengenai statement Bapak di bagian misalnya dalam satu komunitas, entah kalau lingkup paling kecil seperti kerja kelompok lah. Si A ditunjuk sebagai ketua kelompok, tapi itu posisinya sebagai ketua kelompok, tetapi di dalamnya itu ada si C yang punya pengaruh yang lebih didengar oleh anggota kelompok yang lain. Nah, itu kalau bagi saya yang jadi pertanyaan adalah pada kondisi atau situasi seperti apa yang kita anggap itu masih sesuatu yang aman, yang sehat, yang normal. Ya, indikator atau apa ya? Ya, indikator seperti apa kita bisa katakan situasi tersebut itu tidak baik, tidak sehat, atau mungkin itu toksik, karena ya pada akhirnya orang akan lebih mendengar C dibanding strukturnya sebagai posisi yang jabatan yang dipegang oleh si A. Itu sih Pak. Oke. Kalau dalam kerja kelompok mungkin tidak terlalu kelihatan ya jabatan itu ya. Jadi mungkin karena kerja kelompok itu kan sebenarnya tim yang tingkat kesejahteranya sama. Kita ambil contoh yang misalnya agak lebih sedikit tinggi, misalnya kepala sekolah gitu. Kepala sekolah ini dia punya jabatan, tapi kemudian ada yang lain, guru yang lain yang sebenarnya punya pengaruh buat yang lain. Nah, ketika si guru, kita tetap kembali ke angka tadi ya, si A sama si C. Si A kepala sekolah, si C guru berpengaruh. Ketika si C ini menggunakan pengaruhnya untuk tidak support si A, maka akan jadi masalah gitu. Karena akan menjadi perpecahan. Dan A bisa membuat dia menjadi resah dengan insecure dengan kepemimpinan jabatannya. Nah, kalau kalian ada di posisi C, yang harus kalian lakukan, nanti kita satu-satu ya. Kalau kalian ada di posisi C adalah kalian perlu memberikan support pengaruh kepada A. Artinya apapun kalian bisa memberikan masukan, tapi ketika si A membuat keputusan, kalian support keputusan A karena A adalah pemimpinnya. Nah, dengan demikian kalian sedang mempengaruhi B, D, E, F untuk memberikan pengaruh kepada mereka untuk taat kepada otoritas atau memberikan bagian kalian adalah memberikan masukan-masukan. Ketika masukan-masukan itu sudah disampaikan tapi tidak diambil, itu bukan bagian kalian lagi gitu. Itu bagian keputusan si A. Tetapi si C akhirnya memberikan pengaruh yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada yang lain timnya itu, yaitu bagian kita adalah memberi masukan, tapi keputusan sudah diambil, maka bagian kita adalah support keputusan gitu. Nah, ini memberikan warna kepada komunitas yang sehat, yang baik gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh A? A sebagai orang yang punya jabatan struktural, tetapi tidak punya pengaruh, maka A jangan menggunakan jabatannya sebagai alat untuk menekan. Kenapa? Efeknya itu adalah orang akhirnya tidak mengikuti dia sebagaimana sebagai pemimpin gitu. Dia akan menjadi bisa suatu saat kita menggunakan. Jadi ini adalah ini bagian pada strategis ya, yaitu menggunakan pengaruh, tarik ulur pengaruh gitu. Ketika orang itu cukup tegas, kita perlu memberikan batasan bahwa
I'm the man here gitu. Saya orangnya di sini. Nah, kita bisa memberikan koreksi, tegasan dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu insecure gitu. Tidak perlu insecure kenapa? Karena kita disupport oleh struktur. Nah, struktur bisa mensupport kita, tapi kita tidak boleh menindas. Oleh karena itu, bagian kita adalah memberikan satu ruang untuk masukan-masukan. Masukan-masukan itu kita tampung dan kita bisa menggunakan C untuk menjadi suara yang cukup besar gitu. Artinya oke, memasukkan C sangat baik gitu ya, memberikan pertimbangan. Tapi kita berikan pertimbangan ini gitu. Nah, jadi kita tidak kelihatan bahwa kita sedang melawan si C dan kita insecure dengan C. Kita nggak perlu insecure gitu ya. Kita nggak perlu insecure dengan kepemimpinan kita. Kepemimpinan itu dari Tuhan kok. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang yang insecure dengan jabatan itu. Nah, bagaimana dengan B, D, E, dan F? B dan E dan F secara natural nih, secara natural akan gampang mengikuti C. Kenapa? C itu orang berpengaruh gitu. Tetapi B, D, E, dan F secara natural pasti ngikutin C. Tetapi keputusan ada di A. Nah, B, D, E, dan F, kalau kita di posisi itu, maka kita secara natural akan ngikutin C. Tetapi ketika keputusan diambil, kita tetap harus mengikutinya dan support. Dan tidak perlu ngedumel di belakang. Ada ruang untuk bicara. Ketika bicara, sampaikan. Ketika tidak diberikan ruang untuk bicara, ya udah, berarti kepemimpinannya model begitu. Berarti dia tipe orang yang insecure gitu. Kalau dia tipenya insecure, bagian kita untuk menyampaikan itu, ya kita nggak perlu kudeta ya. Kita kalau dia insecure, maka bagian kita itu adalah mencoba untuk memberikan ruang-ruang supaya tetap masukan-masukan itu ada menjadi pertimbangan gitu. Yaitu lingkaran-lingkaran yang ada pada A. Misalnya dia dekatnya sama B gitu ya. Maka kita mencoba untuk memberikan masukan-masukan karena dia tidak memberi ruang. Maka ruang yang ada kita coba masukin gitu. Gitu sih kurang lebih. Brian, pertanyaannya, silakan. Iya, terima kasih Pak sudah sharing. Terima kasih juga kesempatan untuk bertanya. Iya Pak, jadi tadi saya dengar Bapak punya pernyataan ini, bukan urusan kita untuk mengatur sebesar apa kita punya pengaruh, seluas apa kita punya pengaruh, tapi urusan kita adalah mengatur bagaimana supaya value kita itu jadi sedemikian rupa begitu. Nah, saya sendiri setuju dengan pernyataan ini. Cuman kayak ada yang mengganjal gitu. Saya penasaran sebenarnya pernyataan ini bisa diterapkan sejauh apa sih untuk konteks-konteks lain. Misalnya kebetulan sekarang ini kan lagi COVID ini. Jadi orang kayak gencar-gencar sekali sebarkan info, ayo gabung ke sini. Contohnya misalnya gereja ibadah, terus bilang ayo ikut kita punya ibadah, sebarkan info sampai jauh-jauh sana, ayo join kayak kita punya ibadah. Nah, kalau saya melihat itu seperti ingin mencoba untuk menyebarkan pengaruh. Nah, pernyataan saya Pak, kira-kira pernyataan Bapak tadi itu, pertanyaan saya adalah kira-kira pernyataan yang tadi itu bisa tidak sih Pak diterapkan dalam konteks tadi itu? Oke. Good, very good. Ya, jadi gini, misalkan ya, saya kasih contoh tadi itu gini. Memperbesar pengaruh itu, kenapa saya sebut itu menjadi bagian Tuhan? Karena gini, pengaruh kan tadi pengaruh itu berbanding lurus dengan tantangan ya, berbanding lurus dengan tantangan. Makin besar pengaruh, makin besar tantangan. Adalah bagian Tuhan. Ini ya sebelum saya sampai ke bagian itu ya, adalah bagian Tuhan untuk membuat Yesaya, Yeremia, Yeskiel menjadi nabi-nabi yang besar. Kita sebut mereka nabi besar karena kitabnya juga besar dan pengaruhnya besar. Dibandingkan orang-orang yang jarang kita dengar, Amos, ya, Hosea, Mika dan sebagainya. Yesaya sama Mika itu hidup bersamaan. Mika sempat disebut sebagai nabi palsu gitu. Di zamannya itu. Yesaya nabi besar gitu. Nah, tapi Mika tidak perlu bersaing dengan Yesaya gitu untuk menjadi orang yang besar. Karena bagian Tuhan menempatkan mereka di situ pada bagian mereka masing-masing. Nah, bagaimana kita menerapkannya bahwa ada yang menjadi bagian kita, ada yang bukan menjadi bagian kita. Ketika itu berhubungan dengan bagian yang harus kita sampaikan, misalnya contohnya gini. Saya menjadi misionaris, ya berarti bagian saya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan seluas mungkin. Gitu. Nah, pada bagian tertentu,
Atau saya bikin channel YouTube untuk mengajarkan orang tentang satu apologetik misalnya. Maka saya berharap apologetik itu dikenal luas. Ya, bagian saya adalah membuat konten yang baik, konten yang sehat gitu ya. Bagaimana orang bisa menontonnya kalau begitu? Ya udah, berarti saya bisa berikan cakupan-cakupan. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah mengundang orang untuk belajar apologetik. Itu aplikasinya bisa. Nah, tapi ketika kita untuk menjadikan kita orang yang besar, gitu ya, menjadi pengaruh lebih besar, maka kita bisa mengalami disorientasi. Disorientasi itu dalam pengertian gini, kita tidak lagi memikirkan bagaimana value atau ajaran atau konsep atau karakter ilahi yang mau kita sampaikan atau untuk memuliakan nama alam, tapi kita akan memikirkan bagaimana membesarkan nama, gitu. Membesarkan nama itu bukan bagian kita masalahnya, karena itu bagian Tuhan. Meninggikan dan merendahkan itu bagian Tuhan. Nah, bagian kita adalah mengerjakannya dengan setia. Nah, ada area-area yang sebenarnya memang berhubungan dengan perluasan ya, misalnya bagian pos PI, pembuatan pos. Nah, kita bisa kembali ke motifnya sih. Ya, Allah bukan menentang kita menjadi besar, tapi bisa bicara tentang motifnya. Ketika kita membuat pos PI, motifnya apa? Supaya Kalung Kudus ini namanya besar gitu ya. Maka kita telah mengalami disorientasi. Dan kita tidak lagi fokus kepada apa yang menjadi bagian kita. Nah, tapi ketika kita tahu, kita harus buka pos di sana. Kenapa? Karena tempat itu membutuhkan Injil Kristus dan belum ada gereja yang mencapai situ. Itu dalam track yang benar dan kita bisa ngikutinya. Nah, jadi ketika kita memberikan satu perluasan pengaruh atau perluasan jaringan atau perluasan aspek pengaruh itu, ketika itu menjadi bagian pokok daripada tujuan itu, maka oke. Tapi ketika itu telah mengalami disorientasi daripada bagian pokoknya, bagian intinya, maka kita telah melewati batas gitu. Mungkin kalau ada kasih contoh lagi, mungkin saya bisa berikan respons. Contohnya lebih konkretnya apa misalnya? Atau sudah? Lumayan paham Pak, dapat kata kuncinya tadi ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Brian. Terakhir ya Elsa, silakan Elsa. Halo. Tadi Elsa angkat. Halo Pak Wanta. Ya. Hai. Sebenarnya kita ada 2 pertanyaan, boleh kah? Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang pertama itu dari Kak Elsa. Dia bilang begini, bagaimana kalau misalnya kan tadi pakai contoh, misalnya si A leaders, si C-nya ini orang yang berpengaruh. Nah, masalahnya kalau si A-nya ini yang dipengaruhi oleh si C-nya. Jadi dia sebenarnya kayak ikut saja dari si C-nya. Padahal justru dia yang harusnya ambil keputusan. Begitu. Bagaimana itu, Pak? Ini pada curhat semua kayaknya ya? Iya. Tidak ya. Curcol ini. Ya, gini ya. Kita susah sih sebenarnya mencari pemimpin, jujur aja. Jadi gini, pemimpin itu sama dengan atlet ya. Dia alami, ada yang alami. Alami dalam arti dia itu memang punya struktur otot dan sebagainya yang baik untuk jadi pelari misalnya. Tapi itu nggak akan cukup untuk dia berkompetisi. Itu menjadi modal baik gitu. Tapi dia membutuhkan latihan yang cukup untuk sampai ke situ. Sama dengan kita gitu. Kalian misalnya diangkat beberapa tahun kemudian jadi pemimpin. Tapi kalian tidak pernah latihan di dalam karakter kepemimpinan kalian gitu ya. Karena beda tekanan. Saya kasih contohnya ya. Ada area-area yang tidak terlatih. Misalnya gini, kan sudah lama nggak olahraga. Waktu kan mulai olahraga, lari, agak sakit-sakit otot kalian. Karena itu tidak pernah terlatih lagi. Kalian udah biasa lari. Lalu kemudian kan mulai angkat beban. Pada gerakan-gerakan tertentu badan kalian pegel. Kenapa? Karena otot itu nggak dipakai. Nah, ketika kalian tidak jadi pemimpin, ada otot-otot yang tidak terpakai.
Sehingga kalian perlu latih gitu. Nah, itu bisa dilatih sebenarnya ketika kalian menjadi pemimpin awal-awal begitu ya, atau kalian punya pengaruh. Ada otot-otot, saya pakai istilah ya, otot-otot yang tidak terlatih. Nah, menjadi pemimpin, ada otot-otot yang jarang sekali dipakai. Jarang sekali dipakai. Kalian kalau ketarik itu langsung pegel banget kita gitu. Makanya jadi pemimpin itu gamang. Kenapa? Karena dia nggak biasa dealing dengan hal-hal seperti itu. Nah, makanya tadi saya bilang, dia ini sebenarnya bukan bicara tentang strategi dan sebagainya, tetapi ketika dilaksanakan, memang dia akan membutuhkan strategi, membutuhkan metode. Makanya ada strategi kepemimpinan dan sebagainya. Tetapi akarnya tetap pada value ini gitu. Jadi ketika otot core-nya itu kuat, maka sebenarnya latihan-latihan itu bisa gitu. Jadi tidak ada orang yang jadi pemimpin langsung keren banget gitu. Nah, ketika dia jadi pemimpin, si A tadi yang kamu sebutkan contohnya tadi, dia mungkin nggak biasa melatih kepemimpinannya itu, sehingga dia insecure. Dia ikut aja sama C, gitu. Ikut sama C. Kenapa? Karena itu natural buat dia, itu wajar buat dia, karena dia kepengaruh sama C, gitu. Atau dia takut sama C, atau dia tidak tahu mau bagaimana. Ya, karena ada aspek, karena gini, pemimpin itu kan butuh gini, pemimpin itu butuh karakter-karakter tertentu yang harus punya. Contohnya berpikir jauh lebih ke depan gitu ya. Dia punya visioner gitu. Tidak perlu visioner banget, tapi dia harus tahu langkah-langkah ke depan. Nah, dia nggak punya itu. Dia nggak pernah melatih itu misalnya. Ketika dia pegang, aduh, dia nggak punya ini. Nah, si C punya. Ya udah dia pegang sama si C. Itu natural. Untuk pertama-tama it's okay. Itu pertama-tama it's okay. Tapi dia harus melatih dirinya gitu. Nah, kalau kan punya pemimpin yang sedang belajar, punya visi, belajar dan menempel pada orang lain, berikan dia waktu gitu, berikan dia waktu. Tapi kalau dia akhirnya merasa itu menjadi comfort zone-nya dia pasti nggak akan kemana-mana. Segitu gitu aja sampai 1000 tahun, sampai Tuhan Yesus datang. Nah, jadi kalau kalian jadi pemimpin, ingat baik-baik ya, ada nilai-nilai penting yang perlu dimiliki. Contohnya visioner itu penting, itu latihan yang perlu dimiliki. Yang kedua, yaitu bagaimana mengatur manajemen. Managing itu penting, bagian itu tuh. Lalu kemudian bagian administrasi, yaitu mengatur bagaimana flow semuanya berjalan dengan baik. Jadi ada bagian-bagian yang sebenarnya harus kita punya. Nah, kalau orang jadi pemimpin tidak punya aspek-aspek seperti itu, kalau dia nggak punya, misalnya ya, dia dari 3 poin itu, dia nggak punya aspek 1, oke, ya, tapi dia punya 2, orang masih gampang ngikutin dia. Tapi kalau dia nggak punya tiga-tiganya lemah, kelimpungan dia. Nah, masalahnya ada di yang menunjuk pemimpin itu. Oke, yang masalah ada pada si penunjuk pemimpin itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan si A? Pertama, si A perlu belajar dari si C apa yang dia nggak punya. Selama itu dia nempel pada si C, ngikut aja pada C, untuk kurun waktu tertentu, it's okay. Tapi dia harus latih. Kalau tidak, maka otot bagian itunya tidak akan kebentuk dan dia nggak akan bisa bekerja dengan itu. Semakin dia tidak efisien sebagai pemimpin, maka Tuhan tidak dimuliakan. Semakin dia efisien sebagai pemimpin, maka Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan dimuliakan dalam kepemimpinannya dia. Nah, dia perlu latihan seperti itu. Nah, tapi kalau apa bagian kita menjadi timnya yang melihat hal itu. Nah, kalau tergantung banyak aspek ya, ini konteksnya bisa berbeda-beda ini. Kalau kita punya akses kepada si C, ya kita bisa minta tolong si C untuk membantu si A. Ya, membantu si pemimpin ini untuk melatih dirinya menjadi pemimpin. Nah, kita bisa menjadi bentuk support kepada hal itu. Tapi kalau kita nggak punya akses kepada si C, ya udah, berarti kita perlu membuat sebuah atmosfer di mana kepemimpinan si A itu supportive gitu. Artinya dia insecurity-nya aja berkurang atau menurun gitu. Bukannya hilang ya, nggak mungkin hilang juga. Insecurity-nya artinya gini, ketika orang support banget sama dia, oh ya, nanti ibu apa aja kita setuju kok bu, atau pak apa aja kita setuju kok pak, kita akan support gitu. Nah, ketika dia punya muncul security-nya dia, secure dia, maka kepemimpinannya mulai bisa di-exercise. Tapi ketika C terlalu dominan, maka dia ketutup sih gitu. Jadi tergantung konteksnya. Kamu nggak mungkin juga buka rahasia di sini kan, tapi kurang lebih konsepnya itulah gitu.
Oke. Thank you Pak Wanta. Oke. Jadi memang itu butuh waktu ya. Oh iya, butuh waktu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya tertarik sekali tadi dengan bagian kedua, grow as a leader itu adalah pembentukan atau perjalanan rohani sang pemimpin. Iya. Bagaimana saya tahu nih Pak Wanta, saya ini betul-betul sudah dibentuk dan memang saya mengalami yang namanya perjalanan rohani. Jangan sampai saya berjalan justru di tempat begitu. Thank you. Oke. Bisa jelaskan lebih detail. Ya. Gini, contohnya gini ya, waktu kalian belum jadi, ini maaf loh ya buat audiens ya, yang buat yang lain ya. Ini karena guru-guru pada nanya, jadi saya mungkin kasih contoh guru-guru ya. Nah, ketika kalian belum jadi guru, kalian tahu sendiri kok, ada aspek-aspek yang sebenarnya tidak pernah terlatih dalam diri kalian, betul ya? Betul. Ketika kalian jadi guru, kalian agak gamang atau mungkin ragu dalam beberapa hal gitu. Nah, ketika saya di gereja, beda dong dengan saya di kampus gitu. Waktu saya di gereja, itu dekat dengan jemaat itu besar sekali gitu. Ya, hidup jemaat itu dengan hidup saya itu nempelnya luar biasa gitu. Mereka yang lahir ya dibesuk, ya sakit dia besuk, ya meninggal ya dilayani, semuanya gitu ya. Nggak ngapa-ngapain, nggak datang-datang ya dibesuk gitu. Betul ya Pak Cahyo ya? Gitu. Jadi semuanya apapun dalam hidupnya itu semua selalu dinempel semua gitu loh. Jadi aspek hidup saya itu banyak banget yang kebentuk gitu. Nah, itu menolong saya untuk bertumbuh. Tapi ketika saya ada di kampus, maka ada jarak gitu, ada jarak. Mahasiswa tidak bisa mengoreksi saya terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena kalau mengoreksi terlalu banyak bisa dapat SP. Ya. Ada batasan-batasan gitu. Ada ruang-ruang yang membuat saya itu tidak disentuh oleh jemaat. Gitu. Kalau seperti jemaat, jemaat mah gampang kritik hamba Tuhan gitu ya. Kalau mahasiswa paling gosip di belakang. Dosennya nggak dengar sih, tapi gosipnya di belakang gitu. Apalagi kalau dia serama ya, nggak ada yang dengar. Nah, jadi ada ruang-ruang yang saya tidak terlatih gitu. Tetapi ketika saya menjadi dosen itu ada atau saya menjadi pemimpin begitu ya, maka bagian-bagian yang sebenarnya perlu dilatih itu adalah bagian daripada perjalanan rohani. Artinya gini, ketika saya dikritik, ketika saya gagal, ketika saya dikoreksi, itu adalah bagian daripada pematangan saya sebagai orang Kristen. Nah, pematangan ini disebut sebagai perjalanan rohani. Jadi, gagal, jatuh, depresi, stres, ditekan, nggak tahu mau bagaimana, gitu ya. Itu adalah bagian di mana Tuhan membentuk kita untuk menjadi orang yang semakin bersandar kepada Tuhan dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi, perjalanan kita sebagai pemimpin, pertumbuhan kita sebagai pemimpin adalah pertumbuhan yang kita definisikan sebagai perjalanan rohani. Dari mana kita tahu kita akan bertumbuh? Nah, pertumbuhan kita itu sebenarnya ngukurnya juga agak bias ya. Tapi semua pengalaman-pengalaman itu ketika kita dealing dengan baik, entah hasilnya itu akan baik atau tidak. Maksudnya hasil secara kasat matanya ya. Entah orang kecewa dengan kita atau apapun itu ya, itu nggak menjadi masalah. Tapi ketika kita dealing dengan masalah kepemimpinan kita dengan baik, maka kita mengalami pertumbuhan. Ya, jadi asal jangan lari dari masalah. Asal jangan lari dari masalah. Sejauh kita dealing dengan masalah dengan baik, entah hasilnya apapun itu, entah orang marah, entah orang kecewa dengan kita, entah kita kecewa juga dengan diri kita. Tapi ketika kita dealing dengan masalah, sebaik mungkin yang kita bisa lakukan, kita bertumbuh sih. Tapi ketika kita, misalnya kalau kita lari dari masalah, ya kita tidak pernah bertumbuh sih. Gitu. Secara prinsip ya, bakat kepemimpinan yang alamiah itu saya kasih contoh ya, misalnya level 0 sampai 10 begitu ya.
maka bakat itu cuma sampai mungkin level 6 atau level 7 gitu. Jadi untuk kepemimpinan yang sangat baik atau excellent atau betul-betul efektif, tidak bisa natural, harus latihan. Kenapa begitu? Karena ini berlaku di semua prinsip kehidupan gitu. Jadi seorang orang yang punya bakat musik juga sama, dia natural, mungkin meskipun dia sangat-sangat talented, dia akan cuma sampai level 6 atau 7. Tapi kalau dia betul-betul mau menjadi pemusik yang sangat baik, maka dia perlu latihan. Maka dengan pemimpin juga begitu. Pemimpin itu butuh latihan. Jadi saya tidak memungkiri perlunya strategi dan metode dan penekanan pelatihan tertentu. Tapi yang jauh lebih core itu yang tadi yang saya hanya untuk kita ini adalah masalah value-nya gitu. Contohnya latihannya ini contohnya gini. Ketika dia punya bakat alamiah dalam memimpin, artinya gini, dia cepat sekali melihat visi ke depan, dia betul-betul tahu langkah-langkah ke depan. Nah, tapi dia itu ada banyak yang tidak diantisipasi. Gitu. Maka dia perlu memikir, karena gini, yang namanya rencana itu bisa dipengaruhi oleh banyak sekali kemungkinan. Oleh karena itu dia butuh antisipasi. Nah, kemampuan dia antisipasi itu harus disupport bagaimana dia menggunakan tim dengan baik gitu. Maka dia perlu mengajak tim rapat. Nah, kalau dia tidak punya skill rapat, maka dia perlu latihan rapat. Artinya gini, semua orang ngomong, dia nggak bisa, dia cuma dengar doang, maka dia perlu latihan. Bagaimana caranya supaya omong itu dalam waktu 2 jam misalnya rapatnya, semua ngomong dengan efektif gitu. Terus kalau ngomongnya udah mulai ngalung itu, maka dia perlu latihan bagaimana untuk stop gitu. Nah, ada orang-orang yang baik dalam hal ini, tapi tidak baik dalam hal visinya gitu. Jadi semuanya bentuknya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Semuanya ada modal alamiah, tapi butuh latihan. Jadi tidak ada seorang yang sampai ke titik puncak hidupnya, atau puncak hidupnya itu artinya gini ya, di mana dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak akan mungkin menjadi guru yang sangat baik kalau dia tidak pernah melatih aspek-aspek keguruannya. Dia tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan yang baik sampai dia melatih untuk sampai ke situ. Nah, saya kasih contoh, misalnya. Salah satu teolog, karena saya hamba Tuhan gitu, salah satu teolog yang paling besar gitu ya, yang paling pintar lah kita sebutnya, di Amerika itu adalah namanya Jonathan Edwards. Nah, Jonathan Edwards ini brilliant luar biasa. Atau misalnya seperti John Owen di Inggris. Luar biasa gitu. Mereka umurnya masih belasan, itu udah selesai masternya gitu. Jadi umurnya masih 18, 16, mereka udah selesai masternya dari universitas top gitu. Dari Oxford University, dari Yale University gitu. Jadi mereka masih muda banget sudah selesai masternya gitu. Jadi ada yang umurnya 22 sudah doktor dia. Tetapi setelah itu mereka membutuhkan waktu, misalnya contoh Jonathan Edwards yang saya sebutkan, dia membutuhkan waktu 12 jam sehari untuk belajar. Sehingga dia bisa menghasilkan karya-karya yang kita sebut sebagai mahakarya, yang karya-karya yang betul-betul membuat para ahli itu kagum gitu. Tapi kalau dia stop dengan bakat naturalnya, maka mati segitu gitu. Maka dia membutuhkan latihan-latihan yang cukup gitu. Sama dengan guru. Dia punya bakat dalam hal mengajar, atau mungkin hamba Tuhan, dia naturalnya bagus sekali khotbahnya, tapi dia begitu saja, dia pasti mati. Maka perlu latihan-latihan. Nah, itu yang kita sebut sebagai otot-ototnya perlu dikembangkan, perlu membuat itu menjadi efisien lagi. Gitu. Itu sih jawaban saya. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, Pak, saya mau tanya soal leader. Nah, ini sebenarnya agak cukup berat sih. Maksudnya, kalau si A, dia pemimpin. Kemudian si B, dia memegang kendali. Maksudnya kayak macam dia lebih didengar gitu, Pak. Kemudian, si B sudah kasih tahu ke si A
gini loh, kamu kasih jawaban ke anak-anak, ke teman-teman yang lain kayak gini. Tetapi ketika saran itu yang disampaikan, maksudnya kayak pesan itu yang disampaikan oleh si A yang otoritasnya seorang pemimpin, orang-orang tidak mendengarkan. Tetapi kalau pesan yang sama disampaikan oleh si B, justru lebih didengarkan. Itu bagaimana ya, Pak? Oke. Kayak bagaimana ya? Ya, seperti itu. Sekarang yang pertanyaan kamu tuh, kita posisinya di mana? Kita apa, Pak? Yang kamu tanya, respon kita sekarang posisinya di mana? Responnya si A. Si A. Jadi kayak kita yang kamu sebut sebagai kita responnya sebagai si A, kita sebagai si A, atau kita sebagai si B, atau kita sebagai si XYZ? Lebih ke si A dan si B sih, Pak. Berarti kita pemimpinnya nih? Jadi kayak kita pemimpinnya. Bagaimana kalau si B itu udah kasih tahu sarannya ke kita, terus kita sampaikan pesan yang sama ke si C, D, E, F, G, tetapi C, D, E, F, G nggak dengar. Tapi kalau si B yang ngomong dengan pesan yang sama, justru lebih didengarkan. Padahal pesannya sama loh, Pak. Kita punya jabatan struktural nggak, si A? Oke. Kalau si A punya jabatan struktural, berarti si A punya power. Kalau si A punya power, punya otoritas sebagai pemimpin secara struktural, si A wajib latihan menggunakan powernya. Gitu. Jadi gini, bukan menindas ya, tetapi memberikan koreksi, warning kepada yang lain bahwa dia punya otoritas. Artinya gini, penggunaan otoritas itu adalah hal yang baik gitu, adalah hal yang baik. Tetapi untuk hal yang positif gitu, bukan berarti kalau kita ngomong gini, ingat ya, di sini pemimpinnya adalah saya. Kalau kayak gitu, berarti kita udah jelas kita nggak punya power ya. Kalau kita udah sampai ngomong gitu, kita udah nggak punya power ya. Kita tidak perlu ngomong seperti itu. Tapi kita perlu memberikan sebuah tekanan. Karena gini, semua orang manusia berdosa. Ya, semua orang itu selalu mencari jalan-jalan yang dia itu merasa aman, nyaman, dan sebagainya. Jadi semua orang itu kadang-kadang secara natural itu karena naturalnya berdosa, itu ingin memenuhi keinginan berdosanya gitu. Entah dia pengen gosip lah dan sebagainya. Jadi kita sebagai si A itu perlu melatih otoritas yang kita punya. Memberikan sanksi misalnya, memberikan warning misalnya, saya tunggu ya, kalau besok nggak ada gitu. Jadi otoritas kita itu perlu di-exercise. Jadi bukan berarti kita mempermainkan power, tidak, tetapi power itu memang perlu digunakan untuk waktu-waktu tertentu. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu otomatis gitu, ngikutin kita. Enggak, karena kita punya jabatan gini. Ketika kita punya otoritas struktural, maka kita punya tanggung jawab atas tim. Tapi kalau cuma kerja kelompok, kita nggak punya langsung gitu ya, nggak punya otoritas langsung. Tapi kita jabatan struktural itu dari Allah. Maka kita wajib mempertanggungjawabkan jabatan struktural itu kepada Allah. Dan semua orang di bawah jabatan struktural kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Maka kita perlu melatih menggunakan otoritas itu untuk menolong mereka pergi ke tempat yang mereka belum tentu mau, tapi mereka harus ke sana. Kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya gini, kalian tidak terbiasa untuk mendengarkan khotbah misalnya. Ya, tidak terbiasa mendengarkan khotbah. Gampang ngantuk dan sebagainya. Nah, kalau kalian sudah dewasa, misalnya kalian di TC gitu, kalau gitu jangan mandatori gitu. Kita nggak bisa dalam proses jabatan, harus beberapa dimandatorikan. Kenapa dimandatorikan? Karena itu bagian daripada latihan, dan saya sebagai pemimpin itu punya tanggung jawab kepada Allah untuk menolong kalian punya kemampuan mendengarkan khotbah. Maka saya akan memberikan satu mandatori untuk kalian hadir dalam setiap khotbah. Wajib, ini khotbah wajib, ini wajib. Terus kan, kenapa harus diwajibkan dan sebagainya. Oke, setelah sekian lama,
tidak kebentuk kemampuan kalian untuk beberapa orang, yang sebagian pasti ada pengaruhnya, terbentuk berarti ada perlu pendekatan-pendekatan yang lain kepada kalian gitu. Tetapi saya harus menggunakan otoritas itu untuk melatih, karena itu saya harus bertanggung jawabkan kepada Allah gitu. Tidak bisa tidak. Jadi sejauh kita punya jabatan struktural, jabatan itu adalah jabatan dari Allah dan kita harus bertanggung jawab. Ada masa di mana perlu exercise bagian itu. Tapi dengan catatan loh ya, maksudnya kita tidak mungkin serta-merta langsung cepat selesai gitu loh. Itu butuh latihan-latihan beberapa kali, mungkin kita trial and error gitu. Gagal, terus kita kira ketemu celahnya. Jadi jangan pikir bahwa satu kali gitu langsung mereka berontak terus kita langsung mereka tunduk, enggak sih. Pasti kita akan menghadapi lika-likunya gitu. Nah, di situ yang kita sebut sebagai perjalanan rohani itu, yaitu bagaimana kita melatih otoritas yang dari Allah itu untuk kita itu bertumbuh. Ini calon-calon kepala sekolah nih yang tinggal sini. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Oh oke. Ya silakan. Ya, Pak. Mungkin saya ada penasaran ini. Ini yang pada waktu pembangunan Bait Allah itu kan sebenarnya kan Raja Daud. Tapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan dan hanya Salomo yang membangunnya? Padahal kan waktu itu kan dia meminta Tuhan untuk dia membangun Bait Allah itu. Itu penyebabnya apa sih Pak? Maksudnya kok tidak diizinkan Pak? Itu sih Pak. Ya. Penyebab tidak diizinkannya sebenarnya kita tidak Alkitab mengatakan sih bahwa Allah mengatakan bahwa tanganmu penuh dengan darah. Ada sih ayat itu ya, mengatakan bahwa tanganmu penuh darah, itu menunjukkan bahwa memang untuk menegakkan kerajaan itu Daud mengikuti banyak sekali perang dan menumpahkan banyak sekali darah. Nah, tapi kan kalau kita pikir lagi, kan Tuhan sendiri yang memakai Daud untuk menumpahkan darah begitu ya, untuk berperang dan menolong Daud di dalam kemenangan. Jadi Daud ini orang yang tidak pernah kalah dalam perang. Ini ajaib nih ya, orangnya luar biasa. Nah, kalau melihat dari beberapa aspek itu, kita kebanyakan teolog ya menyimpulkan Tuhan sengaja memilih Salomo untuk pekerjaan ini karena pekerjaan ini berhubungan juga dengan panggilan Salomo. Panggilan Salomo itu adalah hikmat gitu. Hikmat. Jadi membangun Bait Allah itu bukan sekedar arsitekturnya, tetapi juga manajemennya gitu. Manajemennya. Jadi pengaturan yang dilakukan oleh Salomo untuk membangun Bait Allah itu menjadi satu hal yang sama pentingnya dengan Bait Allah itu sendiri. Sehingga orang-orang datang dari seluruh pelosok dunia untuk bertemu dan berjumpa dengan Salomo dan mendengarkan hikmat Salomo. Jadi hal itu berhubungan dengan panggilan Salomo dan bagian Daud itu untuk menegakkan kerajaan itu. Sehingga Daud akhirnya memberikan dirinya untuk Tuhan mengizinkan dia mengumpulkan bahan-bahan untuk bangunan Bait Allah, tetapi tidak diizinkan oleh Allah untuk membangunnya. Nah, alasan yang kita ketemukan di Alkitab yang tadi, yang tangan Daud penuh dengan darah, gitu, sehingga tangannya itu penuh dengan darah. Nah, kita gabungkan dua hal ini, maka kita temukan bahwa membangun Bait Allah itu memang membutuhkan seperti Salomo yang sebenarnya tidak menumpahkan darah di dalam perangnya, tetapi panggilan Salomo itu adalah di dalam hikmatnya. Sehingga Bait Allah ini memang membutuhkan panggilan itu, Pak. Ya, membutuhkan itu sehingga adalah bagian Salomo untuk membangunnya. Jadi kita tidak mendapatkan jawaban eksplisit banget dari Alkitab, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, para teolog menyimpulkan ada panggilan Salomo di dalam hikmat untuk mengerjakan hal itu, dan itu bagian daripada Salomo untuk membangunnya. Begitu Pak. Ya. Ya itu yang selama ini kadang saya merasa kayak padahal Daud itu sudah berusaha, maksudnya dia meminta, cuman kok sampai tidak diizinkan. Oh, berarti jawabannya itu dia banyak menumpahkan darah itu yang tidak diizinkan Tuhan. Mungkin ya, kalau di dalam teks Alkitab ada ditulis gitu ya. Karena tanganmu penuh dengan darah.
dia menumpahkan banyak darah. Lalu kemudian dikatakan ada dua hal di situ waktu Allah buat perjanjian yang disebut sebagai Davidic Covenant, itu perjanjian Daud. Ketika itu perjanjian Allah dengan Daud, ketika itu Allah mengatakan begini. Jadi dibalik itu, Daud mengatakan dia ingin membangun rumah Allah. Terus kemudian ada kalimatnya, saya karena nggak persiapan ini, jadi saya lupa teks-teksnya yang mana, ya nanti bisa dilihat ya di Alkitab. Allah mengatakan, "Ndak aku yang akan membangun rumahmu." Rumah ini di sini kan dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Inggris sama house itu sama dengan marga lah, keturunan gitu, dinasti. Jadi Daud mengatakan dia meminta sama Tuhan tuh dia membangun bait Allah, membangun rumah Allah, tetapi kemudian Tuhan, "Ndak aku yang akan membangun rumahmu, dinastimu." Gitu. Sehingga ini bagian daripada perjanjian Daud dengan Allah sehingga kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena kerajaan tidak akan berkesudahan, maka setiap raja itu sebenarnya mempunyai panggilannya sendiri-sendiri gitu. Untuk sumbangsinya kepada kerajaan Allah itu sendiri. Jadi kerajaan Daud itu adalah kerajaan Allah yang hadir di bumi. Tetapi setelah Salomo itu kemudian pecah gitu ya, semua raja-raja itu banyak yang berdosa sehingga mereka itu tidak memenuhi panggilan Tuhan gitu di dalam karyanya, sehingga kerajaan itu sendiri pun akhirnya pecah, dan kemudian kerajaan itu dua-duanya juga hancur, dan akhirnya yang Tuhan dirikan itu kerajaan Allah yang tak kelihatan, yaitu kita ini gitu. Jadi kita ini bagian daripada kerajaan Daud itu, tapi tidak di dalam kerajaan Daud, tapi sebenarnya kerajaan Allah itu tetap ada di bumi. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, silakan Pak Brando, boleh bertanya. Halo Pak, selamat malam. Ya, pertama saya minta maaf kalau misalnya pertanyaannya mungkin sudah diulang, saya tidak perhatikan tadi. Okay. Ini sebenarnya tentang kepemimpinan Pak. Bagaimana menghadapi kalau misalnya kadang kita akhirnya pura-pura menjadi orang lain supaya kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin, karena kita merasa kita tidak layak gitu, karena ada faktor-faktor X lain yang kita rasa kita nggak punya gitu, tapi yang lainnya kita mendukung gitu, misalnya kita rajin, kita berintegritas, tapi kita nggak punya yang lain, misalnya ketegasan segala macam, sampai akhirnya kita kamu sudah yang jadi pemimpin gitu karena kamu punya ini, tapi kitanya tidak mau gitu karena kita tidak punya yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin yang lain-lain itu gitu, sampai akhirnya kita kayak kalau begitu kita nggak usah rajin sudah deh daripada kita dipilih untuk menjadi pemimpin gitu kan, akhirnya kita berpikir seperti itu. Nah, menurut Bapak kira-kira seperti apa Pak? Oke, ya. Gini ya, otoritas itu 100% milik Allah sih sebenarnya. Ya. Jadi ketika otoritas diberikan untuk di-exercise, untuk dilaksanakan oleh seseorang, maka itu otoritas dari Allah. Entah siapapun itu orangnya, entah dia orang percaya atau tidak. Nah, termasuk misalnya Presiden Jokowi dan sebagainya, itu otoritas dari Allah. Allah yang minta dia untuk exercise itu. Nah, sehingga dia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ketika kita menjadi pemimpin pun sebenarnya entah pemimpin kita itu salah tunjuk atau apapun, tetap itu berada dalam kedaulatan Allah sehingga kita terpilih gitu. Nah, ketika kita terpilih, manusia itu gini, ini perlu kita pahami sih ya baik-baik ya. Ini pengalaman saya dalam memimpin ataupun berorganisasi ataupun terjun dalam gereja. Setiap orang itu adalah unik. Ganti pemimpin itu ganti unik. Jadi seorang pemimpin yang baik tidak harus selalu tegas, gitu. Dia punya, kalau dia tipe orang yang lentur, maka dia menggunakan kelenturannya itu untuk memimpin. Ketika dia orang yang cukup tegas, maka dia menggunakan ketegasannya itu untuk memimpin. Jadi misalnya kita punya, anggaplah ya 10 bumbu, bumbu apa aja lah ya, supaya gampang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk orang-orang tertentu, dia punya bumbu-bumbu tertentu itu tinggi sekali gitu loh. Maka dia punya banyak misalnya, maka dia menggunakan itu dengan baik gitu. Tapi kan ketika satu bumbu terlalu mendominasi, kan rasanya jadi nggak enak ya. Nah, dia perlu membuat variasi-variasi yang baik, tapi dia hanya bisa melakukan itu apa yang dia punya. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa.
Jadi tidak perlu menjadi orang yang sok tegas karena kita karena itu akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Kalau kita punya approach tertentu yang cukup efektif dalam diri kita gunakan itu gitu. Contohnya ya, ini kan kebetulan saya pakai istilah kebetulan lah ya. Ini kan saya kan punya posisi kaprodi misalnya sekarang ya. Kaprodi. Nah, ketika saya kaprodi, saya bukan tipe orang yang terlalu lunak. Saya bukan tipe yang terlalu lunak. Tahu mahasiswa juga tahu ya, kalau saya agak galak-galak juga dikit, ada galak-galaknya gitu. Nah, tapi saya menemukan bahwa untuk orang-orang tertentu butuh approach personal. Jadi kepada si A, saya ngomongnya tegas karena tipenya pelintat-pelintut nih, orangnya dipukul dia baru sembuh. Ya. Tapi kepada si B gitu, dia tuh tipenya nggak bisa dipukul, selalu adanya dibujuk gitu. Nah, karena saya punya kemampuan itu saya gunakan gitu. Tapi kalau misalnya saya orangnya tegas, maka maksudnya orangnya itu gampang, yang saya punya itu adalah hey no gitu ya. Maka saya perlu menggunakan hey no itu, hey stop ya, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Maka saya perlu menggunakan itu sebaik mungkin dengan aspek saya yang punya yang lain gitu. Jadi contohnya Jokowi hahaha, tapi dari belakang ngejewer orang gitu. Ya, kalau SBY selalu prihatin gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain, dia prihatin doang. Jadi kepemimpinan itu tidak akan pernah bisa ditiru. Kita akan selalu unik. Makanya kita tidak perlu menuntut orang lain akan sama dengan pemimpin. Nggak seperti yang dulu sih. Itu yang kita yang ngomong ini nggak berhikmat sih ya. Itu contoh orang follower yang nggak berhikmat. Itu typical netizen yang mengganggu orang banget itu. Jadi ketika pemimpin itu datang, maka pemimpin itu akan punya gayanya sendiri. Dan dia akan mencoba untuk ngeklopin posisi yang dia punya dengan kondisi jemaatnya atau kondisi timnya dia yang ada gitu. Dia tidak boleh terlalu mendominasi karakternya, tapi dia harus ngepasin dengan karakter timnya yang ada gitu. Jadi kalau misalnya timnya tipe yang biasanya lembek, gampangnya di approach gitu, tiba-tiba datang dengan keras banget, maka langsung mental begitu. Nah, dia perlu membuat satu jembatan yang baik untuk membuat kepemimpinannya itu efektif. Nah, saya berani mengatakan seperti yang di PowerPoint saya, bahwa semakin efektif kepemimpinan, semakin Tuhan dimuliakan. Ya, jadi kepemimpinan itu bagian daripada spiritualitas perjalanan rohani. Itu sih jawaban saya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya punya pertanyaan singkat, Pak. Oke, boleh. Kira-kira bumbu-bumbu apa saja yang dituntut dari seorang pemimpin selain mampu memandang jauh ke depan? Ada beberapa karakter fundamental yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin supaya efektif ya. Artinya gini, itu modal basic. Modal basic ini penting kalau untuk dia itu bertumbuh atau berkembang gitu. Jadi kalau dia modal itu terlalu sedikit, maka dia butuh waktu lama sekali untuk dikembangkan. Maka efisiensi atau efektivitas kepemimpinannya rendah. Contohnya. Misalnya, tingginya 170 cm, tapi berat badannya 150 kg. Yang gendut banget kan, 170 cm, beratnya 150 kg. Tapi dia mau jadi pelari 100 meter. Bisa nggak? Bisa. Tapi butuh waktu lama banget. Pertama, untuk menurunin berat badannya. Gitu. Nah, tapi kalau orang itu badannya sudah atletis ya, dia cukup berotot, tingginya 170 cm, beratnya itu 60 kg dan ototnya lumayan gitu. Nah, ini orang waktunya lebih singkat untuk latihan menjadi pelari gitu. Tapi kalau kita, makanya tadi saya bilang itu pemimpin itu dilahirkan atau natural atau dibentuk. Nah, dua-duanya sih sebenarnya. Artinya gini, dia
punya modal dalam hidupnya dia. Kayak gini deh, kayak gini. Kadang-kadang kita tahu kok bahwa ada dalam beberapa hal kita tuh kurang modal hidup. Modal hidup kita tuh kurang. Atau kita lihat teman kita ya, aduh kok lu gini aja udah sekian umur sekian kok nggak ngerti-ngerti sih. Itu berarti dia modal hidupnya kurang. Orang tua yang tidak membekali, lingkungannya tidak cukup membentuk dia, sangat disayangkan bahwa dia berada dalam proses hidup yang tidak membuat dia itu berkembang begitu. Nah, orang-orang ini kalau jadi pemimpin efektivitasnya rendah dan dia butuh waktu panjang sekali gitu. Nah, untuk orang-orang makanya ada hal-hal yang fundamental ya untuk seorang pemimpin supaya efektif. Maka dia punya modal-modal ini. Modal-modal itu diantaranya adalah satu ya visi. Dia harus orang yang tahu mau ngapain ini gitu loh. Ya, kalau dia belum, kalau dia nggak punya modal ini, maka oke, sekarang saya kasih youth, pemuda. Sekarang saya minta Novrin pegang pemuda ini. Nah, Novrin ini, ya ngapain kita ya? Mau ngapain? Nah, kalau dia nggak tahu, maka dia akan melanjutkan apa yang ada, yaitu kebaktian setiap minggu, kebaktian tiap minggu. Kalau biasa ada PA. Tanya, ngapain kita perlu kebaktian tiap minggu? Habis sudah biasanya kayak gitu sih, gitu. Nah, maka kepemimpinan dia itu hanya autopilot sih sebenarnya, ya cuma mengisi jabatan ya. Nah, tapi kalau dia visioner, maka dia mengerti, oh ini visinya apa ya? Oh ini discipleship nih. Oh berarti kita nggak perlu bikin PA model begini, kita harus ubah. Nah setiap strateginya dia akhirnya ada alasan yang cukup. Nah satu visioner. Yang kedua itu dealing dengan kemampuan dealing dengan orang, ya, mengatur orang lain, ya, managing. Nah ini modal cukup besar sih, ya, kalau kita tuh tidak terlalu biasa dan setiap apa-apa selalu tidak dominan. Misalnya saya tipe orang cukup dominan, ya, kalau dimanapun saya cukup dominan gitu loh, menjadi orang yang mempengaruhi. Nah saya punya modal itu sejak saya kecil. Nah, karena itu, maka saya ngembanginnya nggak terlalu susah. Ya. Nah, kalau kita tidak terlalu nggak punya, maka kita nggak usah jadi orang yang sok dominan sih. Aneh kita nanti jadinya. Kita perlu menjadi orang yang punya value yang cukup pada aspek itu. Saya kasih contoh. Pengkhotbah kalau di gereja, pengkhotbah hamba Tuhan misalnya punya 3 hamba Tuhan di gereja. Si pengkhotbah yang bagus itu gampang, pasti dia lebih kelihatan dominan. Ya kan? Khotbahnya bagus banget, orang gampang suka sama dia. Nah, tapi kalau ada hamba Tuhan yang kemudian dia jadi pemimpin di situ, dia bukan pengkhotbah yang baik. Nggak masalah buat saya, gitu ya, nggak masalah. Tapi apa yang baik dalam dia? Apa yang paling kuat dalam dia? Misalnya gini, dia sangat suka sekali dekat dengan jemaat. Dari pagi, dari jam 9 sampai jam 4 sore, kerjaannya itu adalah di rumah-rumah jemaat. Dia besuk, dia tolong di rumah sakit, gitu. Nah, dia akan menjadi orang yang sangat efektif dalam aspek ini. Gitu. Jadi, kita perlu mengembangkan aspek-aspek ini. Jadi, ini modal-modal penting ya, visi, tahu mau kemana, lalu kemudian kita punya, dealing dengan orang itu bisa. Ini tidak harus maksimal banget sih ya, tapi modalnya cukup lah gitu. Lalu yang terakhir itu adalah, ini modal-modal utama ya, itu kemampuan yang saya sebut sebagai administrasi sih ya, administrator. Administrator itu artinya gini, mampu membuat sistem. Bantu membuat sistem. Jadi gini, visi itu perlu disupport oleh strategi. Tahu kemana? Yuk kita ke Bandung yuk. Pokoknya nanti kalau di Bandung gini-gini. Terus gimana caranya? Gimana caranya ya? Nah itu. Jadi kita butuh satu sistem administrasi yang mensupport itu ya. Makanya kalau misalnya di satu di satu organisasi, maka yang ada itu, yang support itu adalah misalnya seperti ada tim admin. Apapun lah perusahaannya ya, mau perusahaan batu bara kek, mau pertambangan gimana pun, tidak mungkin tidak ada administrasi. Administrasi itu yang menjadi support daripada infrastruktur gitu loh. Nggak mungkin. Usaha apapun lah, tidak ada administrasi pasti kolaps gitu ya. Kalau kita jualan pun buka warung ya, yang isinya jual kopi, jual kecil-kecil gitu ya, permen, kue-kue gitu ya.
Kalau kita nggak ada administrasi, nggak tahu kita itu lakunya berapa, untungnya berapa, kita cuma tahu itu tetap ada untung gitu, tapi kita nggak tahu berapa. Maka kita nggak akan bisa berkembang itu. Gitu aja sampai 100 tahun. Nah, jadi itu modal-modal utama sih kalau menjadi pemimpin, efektivitasnya. Tapi kan ada juga aspek-aspek yang lain gitu, aspek-aspek yang lain yang menjadi modal menjadi pemimpin. Tapi karena ya saya kasih contoh singkat aja 3 itu sih. Iya betul Pak. Terima kasih Pak. Paham. Ya. Gitu. Oke. Di Papua sudah jam 9 ya? Jam 9 lebih 15 menit Pak. Iya. Jam tidur ini. Ya, terima kasih Pak.